Tepat setelah Naomi baru saja selesai menelpon, mobil mereka sudah dikepung orang-orang. Bagaimanapun juga ini adalah wilayah kerajaan, tidak peduli seberapa cepat mobil mereka melaju, mereka tidak dapat mencegah prajurit yang datang dari arah lain. Belasan kendaraan militer datang dari segala arah mengepung mobil Tracy. Bagaimana ini? Cecil cemas. Senjata di mobil kita sudah diambil. Sekarang kita tidak bisa melawan begitu banyak orang. Tabrak saja. Paula menggetakkan gigi dengan arogan berkata, mereka tidak akan berani membunuh orang. Tuan Besar Lois kelihatannya lembut. Tidak disangka dia sekejam ini. Naomi mengerutkan kening. Nona Tracy, bagaimana ini? Tabrak dengan keras. Tracy menatap dengan dingin ke arah depan. Jika sekarang tertangkap, kita tidak akan diperlakukan dengan sopan seperti sebelumnya. Mereka berani sekali, Naomi berkata dengan marah. Mereka tidak takut Tuan Lorenzo akan membalas mereka. Baru saja dia selesai bicara, masuk telepon dari Jeff. Ada info dari negara Emron, terjadi sesuatu pada Tuan. Apa? Naomi terkejut. Apa yang terjadi? Ada desas-desus dari luar, Tuan. Jeff terdiam dalam kesedihan. Diledakkan di laut dan meninggal. Bagaimana mungkin? Seketika Naomi dan Paula pun merasa kacau seolah-olah dunia kiamat. Tuan Besar Lois juga mungkin sudah menerima kabar ini. Takutnya dia tidak akan melepaskan Nona pergi begitu saja. Aku sudah membawa orang untuk ke sana menjemput kalian. Kalian jangan gegabah, ulur waktu dulu. Baiklah. Setelah menutup telepon, beberapa pelayan wanita pun menatap Tracy dengan cemas. Nona Tracy, Tuan Lorenzo pasti tidak apa-apa. Berita ini tidak benar kan? Tracy memegang ponselnya erat-erat, menundukkan kepalanya dan terdiam. Beberapa waktu kemudian dia juga menerima kabar dari Jasper bahwa Lorenzo benar-benar mengalami kecelakaan. Sampai sekarang kesadarannya masih belum kembali. Dia tidak berani menerima kenyataan ini, hanya merasa semua ini tidak benar, pasti tidak benar. Nona Tracy, Nona, Dor. Perkataan Naomi terputus oleh suara tembakan yang tiba-tiba. Sekira puluhan prajurit turun dari mobil menodongkan senjata kepada mereka dan salah satu prajurit memperingatkannya dengan keras. Nona Tracy, silakan turun dari mobil dan ikut dengan kami. Tracy menoleh dan menatap orang-orang itu. Tatapannya sangat tenang, tetapi hatinya sangat kacau. Terjadi sesuatu pada Lorenzo. Sekarang semua musuh ingin membalas dendam. Dendam dibalas dengan dendam, tidak ada alasan lain lagi. Sedangkan orang-orang keluarga Lois ingin segera membunuhnya. Bagaimana ini? Naomi menatap Tracy. Kami, keluarga Moore, lebih baik mati daripada harus menundukkan kepala. Tracy sangat tenang. Paula, sekarang giliranmu. Baik. Siap bertarung dengan mereka. Paula memegang erat setir. Kapan saja siap untuk menabrak mereka. Jangan melakukan perlawanan yang tidak berarti. Pihak lawan mengarahkan senjata ke mobil dan masih memperingatkan. Tuan L sudah tidak ada. Tuan Besar Lois sudah memerintahkan jika melawan, tembak tanpa pengecualian. Cih. Tracy mencibir sinis, benar-benar habis manis separi dibuang dengan sangat cepat. Sungguh licik. Tracy menggetakkan gigi karena marah. Aku hitung sampai 3. Langsung serang. Perintah Tracy dengan nada rendah. 1. Paula sudah sepenuhnya siap, perlahan memindahkan kakinya dari rem ke pedal gas. 2. Paula telah pelan-pelan menginjak gas. 3. Begitu suara itu terdengar, mobil itu tiba-tiba bergegas meluncur seperti kuda liar yang melarikan diri. Orang-orang yang berpakaian itu
walaupun sudah mempersiapkan mental, tetap tidak menyangka bahwa mobil akan melaju sekencang itu. Mereka mundur dengan sangat cepat dan pada saat bersamaan buru-buru menembak mobil mereka. Pada dasarnya, dengan kemampuan mengemudi Paula tidak sulit menerobos kepungan, tetapi mobil mereka sudah dikelilingi mobil militer. Mobil Paula melaju ke depan ke arah sebuah mobil off-road. Mengambil keuntungan dari celah ini, orang-orang tersebut sudah berkumpul dan menembaki ban mobil mereka. Dengan sangat cepat, ban mobil pun terkena tembakan. Terdengar suara keras, pang. Sebelum Paula mengenai kendaraan yang menghalanginya, mereka sudah dikelilingi sekelompok orang. Turun! Prajurit-prajurit itu menodongkan senjata. Kali ini ban mobil mereka sudah meledak. Tidak ada lagi jalan keluar lagi. Tidak ada ruang untuk Paula. Dia menatap Tracy dengan putus asa. Lawan mereka. Naomi mengepalkan tinjunya dan berkata, Paula, kami bertiga akan menghalangi mereka. Kamu bawa Nona Tracy pergi duluan. Baik, Paula segera menganggukkan kepala. Jika aku pergi duluan, kalian pasti akan mati. Tracy mengerutkan kening. Jika aku tetap tinggal, semua orang masih memiliki kesempatan untuk hidup. Tapi ketika Naomi sedang berbicara, seorang prajurit datang dan langsung membuka pintu mobil. Pada saat ini terdengar suara mobil yang tidak jauh dan cahaya kilau terpancar langsung ke arah mereka. Para prajurit itu tercengang. Mereka menoleh dan melihat belasan mobil Cibaton seperti binatang buas sedang melaju ke arah mereka. Para prajurit bergegas mengambil tindakan pencegahan, tetapi mereka masih ditabrak oleh mobil Cibaton itu. Seketika pertarungan dimulai. Prajurit yang tidak pernah bertempur ini mana mungkin bisa menandingi pasukan berbaju hitam di dalam mobil Cibaton itu. Dengan sangat cepat mereka pun berhasil dikalahkan dan mundur. Pada saat ini, Paula dan Naomi juga melindungi Tracy dan turun dari mobil, bersiap kabur dari sana, tetapi malah dihalangi oleh sebuah mobil Cibaton. Pauli mengepalkan tinju, bersiap untuk melawan. Orang yang mengendarai mobil mengeluarkan kepala dan meneriakkan namanya. Dia melihat dengan jelas siapa yang mengemudikan mobil itu. Seketika dia tidak bisa menahan kegembiraannya. Hartono, ayo naik. Rian membuka pintu mobil, membantu mereka naik ke dalam mobil. Bagaimana bisa kalian? Tracy sangat terkejut. Bagaimana kalian tahu? Tuan Daniel selalu mengkhawatirkan keselamatan Anda, kata Rian. Sengaja mengirim kami kemari untuk menyelamatkan kalian. Tracy menoleh dan melihat keluar iring-iringan mobil keluarga Wellens telah pergi dengan tenang, sedangkan prajurit keluarga Lois juga sudah mundur. Daniel masih tahu tentang apa lagi? Tracy menoleh dan bertanya. Tuan L kecelakaan, Rian berkata dengan hati-hati. Sekarang Anda berada dalam bahaya. Lalu di mana dia? Tracy melihat keluar jendela. Beberapa mobil lain mengikuti dari belakang. Daniel harusnya tidak datang. Di bandara menunggu Anda, Rian berkata dengan hormat. Aku sarankan Anda segera mengajak Barry Jeff, bawa anak-anak berkumpul di bandara. Tenang saja, ada pesawat pribadi keluarga Wellens. Tidak akan ada yang berani menghalangi. Tracy menurunkan matanya dan berpikir, kemudian memberi perintah pada Naomi. Telepon Jeff. Baik, Naomi segera menelpon Jeff. Ada kekacauan yang terdengar dari ujung telepon dan tentu saja Jeff juga mengalami penyergapan. Tapi dia yakin bisa lolos dari pengepungan itu dan membawa anak-anak segera ke bandara berkumpul dengan Tracy. Naomi melaporkan situasinya kepada Tracy. Tracy buru-buru berkata pada Rian, Rian, apa bisa pergi bersama kami untuk menyelamatkan Jeff? Seharusnya tidak akan terjadi apa-apa pada Jeff. Dia memiliki bawahan yang cukup. Aku suruh pergi, ia pergi. Tracy cemas. Perkataan Rian dipotong olehnya. Dia menatapnya dengan tidak berdaya. Baiklah, kita ke sana.
Pada saat ini sudah pukul 3 subuh di tengah malam seperti ini, malah terjadi hal seperti ini. Tetapi karena ada tambahan dukungan dari keluarga Wellens, Tracy dengan segera dengan lancar dapat menyelamatkan Jeff, membawa mereka bersama untuk segera menuju bandara. Ketika anak masih tidur dengan sangat nyenyak, sampai-sampai tidak tahu sedang terjadi sesuatu. Di bandara mereka turun dari mobil. Tracy melihat Daniel yang sedang berdiri di samping mobil sambil merokok. Angin malam berhembus meniup rambutnya, sosoknya yang kurus tampak dingin, tapi auranya masih mendominasi seperti dulu. Segalanya berubah. Tracy mengira dia yang telah menjadi kuat tidak akan bergantung lagi pada Daniel. Tidak disangka pada saat kritis, tetap saja Daniel yang turun tangan membantunya. Dia berjalan ke hadapannya ingin mengucapkan kata terima kasih, tetapi pada akhirnya dia hanya terdiam. Tidak mengucapkan terima kasih. Pada saat itu Daniel terlebih dahulu membuka mulut, mengangkat alisnya dan terlihat arogan. Mana anak-anak? Tracy melihat mobil di belakangnya tetapi tidak melihat ketiga anaknya. Sudah naik pesawat? Daniel mengeluarkan lingkaran asap dari mulutnya dan dengan resmi mengundangnya. Kita kembali ke kota Bunaken bersamaku. Di sana lebih aman. Tracy menatapnya melalui asap, kemudian melihat kembali beberapa orang di belakangnya ketika ia merasakan beban tanggung jawab yang berat di pundaknya. Dengan dingin berkata, "Tidak perlu merepotkan Anda, Presiden Daniel." Panggilan ini seperti kembali ke 2 tahun yang lalu ketika Tracy masih bekerja di perusahaannya, tampak tidak peduli dan terasa jauh. Anak-anak merindukan mami mereka. Daniel mencintikan abu rokoknya dengan nada santai. Aku akan memberikan satu kesempatan lagi. Aku punya tanggung jawabku sendiri. Tracy enggan berpisah tetapi dia tetap menjawab dengan tegas. Tapi, terima kasih, Carlos dan Carla bersamamu. Aku sangat lega. Tidak ingin merebutnya lagi. Daniel mengangkat alis dan menatapnya. Tidak. Tracy menurunkan matanya berusaha untuk tetap tenang. Aku sekarang tidak punya kekuatan untuk melindungi mereka. Dia tiba-tiba merasa bertarung ke sana kemari dengan Daniel, bertarung sekian tahun pada akhirnya tetap kalah darinya. Tidak peduli apa yang dia lakukan, dia selalu kalah darinya. Baiklah, jika begitu. Daniel tidak berbicara panjang lebar lagi. Dia berbalik badan dan masuk ke pesawat serta memerintahkan Thomas, "Antar mereka selamat sampai tujuan." Baik. Thomas melangkah maju dan berkata pada Nona Tracy, "Nona Tracy, pesawat itu disiapkan khusus untuk Anda. Jika Anda tidak ingin kembali ke kota Bunaken, pergi ke kota sekitarnya juga tidak masalah, karena hanya di sanalah tempat yang paling aman." Terima kasih. Tracy membalikan badan dan membawa orang-orang masuk ke dalam pesawat. Ke kota Yuling. Baik. Thomas segera mengaturnya serta membawa beberapa orang untuk menemani mereka, melindungi mereka hingga tiba dengan selamat. Sebelum Daniel masuk ke kabin, dia menoleh ke belakang. Tracy juga menoleh ke belakang. Keduanya saling bertatapan. Di mata mereka masing-masing terdapat ribuan kata, tetapi pada akhirnya semua memilih diam. Ada banyak hal yang tidak perlu diucapkan, tetapi mereka sudah bisa mengerti. Kedua pesawat terbang bersamaan, yang satu kembali ke kota Bunaken, yang satu menuju ke kota Yuling. Tracy duduk di kursi dekat jendela dengan linglung menatap pemandangan malam Paris yang perlahan memudar. Dia berpikir kapan Daniel menyiapkan semua ini, dan sejak kapan dia mulai mengetahui keberadaannya, bagai sedang berada di dalam telapak tangannya. Nona Tracy, Jeff berjalan kemari dengan suara rendah. Aku ingin berbincang dengan Anda. Duduklah. Tracy menunjuk tempat duduk yang ada di depannya. Maaf, aku tidak bisa membantu Anda hari ini. Jeff benar-benar merasa bersalah. Aku dikepung di tengah jalan, hampir tidak bisa tiba di bandara.
Jika bukan karena bantuan Anda dan orang-orang dari keluarga Wellens, entah apa jadinya. Ini bukan salahmu, Tracy menghiburnya dengan lembut. Musuh kakak begitu banyak, kamu bisa melindungi keselamatan anak-anak sudah tidak mudah. Di kota Yuling sangat aman, seharusnya tidak akan ada masalah besar lagi. Aku pikir. Jeff berpikir dan akhirnya mengumpulkan keberanian untuk bicara. Aku ingin kembali ke negara Embron mencari Tuan Lorenzo. Kami ini merupakan orang-orang yang dilatih oleh Tuan. Nyawa kami merupakan nyawanya juga. Sekarang Tuan berada dalam masalah. Kami tidak bisa hanya duduk diam saja. Berbicara sampai di sini, perasaan Jeff sangat sedih. Terjadi sesuatu pada Lorenzo. Bagi mereka ini merupakan berita buruk. Hidup mereka adalah untuk melayani Lorenzo. Sekarang mereka tiba-tiba kehilangan majikan. Mereka merasa kehilangan arah dalam hidup ini. Aku juga bermaksud seperti ini. Tracy berhangat tegas. Aku punya firasat. Kakak masih hidup. Dia sebenarnya tidak apa-apa, tapi aku tidak tahu kenapa bisa ada kabar seperti ini. Kamu boleh kembali ke sana, tapi tetap harus hati-hati. Mengerti? Jeff menganggukkan kepala. Aku akan meninggalkan 4 orang untuk melindungi anak-anak dan akan membawa 3 orang kembali ke negara Embron. Tidak perlu, Tracy menjawab dengan tegas, bahwa semuanya ada 18 pengawal wanita di sisiku. Mereka tidak mungkin tidak bisa melindungi anak, kan? Tapi sudah diputuskan begini. Tracy memotong perkataan Jeff dan berkata dengan tegas, setelah turun dari pesawat, kamu bawa 7 orang kembali ke negara Embron. Jika ada berita tentang kakak, segera kabari aku. Setelah Nona tiba dengan aman, aku baru akan pergi. Jeff masih tidak tenang demi menjaga ketiga anak Tuan. Anda rela melepaskan anak sendiri. Aku juga tidak mungkin meninggalkan kalian begitu saja. Aku tidak semulia itu. Tracy tersenyum. Dalam situasi seperti ini, anak-anak akan lebih aman berada di sisi Daniel. Aku hanya memutuskan berdasarkan situasi. Tapi, jika tidak ada kami, Nona bisa kembali ke rumah keluarga Wellens. Bukan hanya lebih aman, Anda juga bisa berkumpul dengan anak-anak. Di dalam hatinya, Jeff tahu jelas sebenarnya Tracy melindungi ketiga anak ini demi Lorenzo, sama seperti ibunya yang merawat Lorenzo dulu. Sudahlah, seorang pria dewasa, jangan cengeng. Tracy mengubah topik pembicaraan. Hari sudah terang. Pergilah beristirahat sebentar. Setelah turun pesawat, masih banyak yang harus diurus. Baik, Jeff bangkit dari tempat duduknya dan memberi hormat pada Tracy, kemudian kembali ke tempatnya. Tracy yang melihat lapisan awan di luar, hatinya sangat kacau, tidak disangka. Setelah kesana kemari, tetap saja kembali ke tempat asal. Nona Tracy, Naomi membawakan secangkir teh hangat untuk Tracy, kemudian menghiburnya. Jangan khawatir, semua kesulitan pasti akan berlalu. Nona bukanlah Anda yang dulu lagi. Setelah melewati beberapa waktu ini, kita masih bisa bangkit kembali. Bangkit kembali? Tracy tersenyum masam dengan tidak berdaya. Iya, akses yang ditinggalkan oleh kakak untuk kita memang cukup untuk kita bangkit kembali. Tapi dia menundukkan kepala menatap teh hangat yang ada di tangannya, suaranya tercekat. Aku lebih suka tidak memiliki apa-apa. Aku hanya ingin kakak kembali. Dulu dia hanya memiliki rasa kagum dan terima kasih kepada Lorenzo. Tidak ada perasaan seperti kakak adik. Karena itu ketika dia bertemu dengan anak-anak, yang ada di benaknya hanyalah kekejaman dan Lorenzo yang berdarah dingin. Ia pasti tidak bisa memahami perasaan sayang seperti ini. Oleh karena itu ketika Lorenzo menanainya, dia hanya bisa meninggalkan keluarga Moore sebagai bentuk kepercayaan dirinya. Dia mengira kakaknya tidak akan pernah bisa menerima
sama anak-anaknya dan bahkan mungkin malah akan menyakiti mereka. Tapi kemudian dia baru mengetahui bahwa di balik penampilan luarnya yang dingin, tetap ada perasaan kasih sayang di dalam hatinya. Dia berdarah dingin dan kejam hanya terhadap orang-orang yang menjadi musuhnya. Sekali menjadi bagian dari keluarganya, dia akan melindunginya dengan nyawanya. Kepada keluarganya, dia selalu terlihat tidak peduli, tetapi sebenarnya dia selalu sangat peduli. Sedangkan Tracy baru menyadari beberapa waktu ini, setelah melalui banyak hal, ia baru mengerti niat baik kakaknya. Tuan Lorenzo pasti baik-baik saja. Mata Naomi menjadi merah dengan tersendat berkata, "Aku yakin Tuan pasti masih hidup. Pasti masih hidup." "Benar, aku juga berpikir seperti itu." Tracy menghela nafas dalam mengatur emosinya. Jadi, kita harus bersabar untuk menunggunya kembali." "Benar," Naomi menganggukkan kepala. "Tapi, Nona Tracy, apa Anda sungguh tidak akan kembali ke rumah keluarga Wellens? Lalu, bagaimana dengan Carlos dan Carla?" "Kota Bunaken dan kota Yuling bersebelahan. Aku bisa sering-sering ke sana mengunjungi mereka." Saat memikirkan ketiga anaknya, muncul sedikit rasa bersalah. Semoga mereka tidak menyalahkanku. "Kenapa tidak tinggal di kota Bunaken?" Naomi tidak mengerti. "Tinggal lebih dekat, bukankah lebih baik? Keenam anak bisa sering bertemu dan bermain bersama." "Karena sudah tidak mungkin untuk kembali lagi, lebih baik menjaga jarak." Tracy tersenyum pahit. "Tidak peduli bagaimana grup Moore nantinya, aku tetap tidak akan kembali lagi ke keluarga Wellens. Selain itu, sebelumnya kakak sudah memperingatkanku, tidak boleh berhubungan dengan Daniel lagi." "Baiklah," Naomi mengangguk tidak berdaya. "Keluarga Moore dan keluarga Wellens berselisih. Mungkin hal ini tidak akan bisa terselesaikan untuk sementara waktu. Aku tidak tahu apa yang harus aku lakukan." Tracy menggumamkan kata ini, ekspresinya tiba-tiba berubah. "Apa mungkin kakak mengalami kecelakaan? Ada hubungannya dengan keluarga Wellens?"